Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang solih-solihah, anak-anakku kelas 6. Di pertemuan kali ini, Bu Guru akan bedah kisi-kisi tematik kelas 6 muatan IPA. Sebelumnya silakan anak-anakku mengambil buku tulisnya, kemudian mencatat poin-poin penting yang ada di video kali ini untuk memudahkan anak-anakku mempersiapkan PTS ya. Kita lanjut, jadi di PTS kali ini ada dua tema. Bu Guru akan bahas tema 1. Di tema 1 akan ada soal pilihan ganda, isian singkat, dan uraian. Nah, ini kisi-kisinya mulai dari nomor 11, 12, 13, 14, dan 15. Bu Guru akan membahas materi ini di slide berikutnya. Ini ya, ini Bu Guru sesuaikan dengan kisi-kisi yang di depan. Jadi yang pertama kali adalah perkembangbiakan secara generatif, secara perkawinan. Nah, itu melalui penyerbukan. Penyerbukan itu adalah serbuk sari jatuh ke kepala putih. Nah, nanti di soalnya akan ada gambar seperti ini ya. Kalian diminta untuk menyebutkan bagian-bagian bunga. Jadi kalian harus menghafalkan bagian-bagian bunga ini. Kita next. Kemudian kisi-kisi yang berikutnya adalah akan diminta untuk menyebutkan jenis-jenis penyerbukan. Dari penyerbukan sendiri, artinya serbuk sari jatuh ke kepala putih, bunga itu sendiri. Penyerbukan tetangga, benang sari jatuh ke kepala putih, bunganya lain, berbeda ya bunganya, tapi dalam satu pohon yang sama. Penyerbukan silang apabila benang sari jatuh ke kepala putih, ini bunganya lain juga. Kemudian kita lihat tanamannya juga lain, tapi dia masih tanaman yang sama. Jenis tanamannya sama. Yang terakhir, penyerbukan bastar apabila benang sari jatuh ke kepala putih, bunganya ini lain, tanamannya juga lain, dan kita lihat jenis tanamannya juga lain. Nanti akan ada gambar seperti ini dan kalian diminta untuk menyebutkan ini penyerbukan apa, gitu ya. Jadi kalian harus paham penyerbukannya, jenis-jenis penyerbukan. Kemudian kita lanjut ke perkembangbiakan dengan cara vegetatif. Vegetatif itu ada vegetatif alami dan vegetatif buatan. Vegetatif buatan artinya dia dibuat oleh manusia. Kita yang ke vegetatif alami dulu. Ini ada akar tinggal, kemudian ada umbi lapis, contohnya adalah bawang, umbi batang, contohnya singkong, umbi akar, contohnya wortel, tunas adventif, contohnya cocor bebek, spora, contohnya tanaman paku, dan geragih. Ini ya, anak-anakku nanti juga harus hafal nih perkembangbiakannya dan contohnya. Ini ya, memudahkan kalian dalam menghafal. Gambar ini memudahkan kalian dalam menghafal. Kita next ke perkembangbiakan secara buatan, ada mencangkok, stek, dan menyambung. Kalian harus hafal ciri-cirinya bagaimana, gambarnya seperti apa, gitu ya. Nah, selanjutnya adalah perkembangbiakan hewan. Hewan sama, ada secara generatif dan vegetatif. Kalau generatif ada 3, ovipar artinya bertelur, vivipar melahirkan, ovovivipar bertelur melahirkan. Kalau vegetatif ada membelah diri, tunas, dan fragmentasi. Nah, anak-anakku yang solihah, ini adalah latihan tema 1. Silakan kalian jawab di buku tulis kalian. Yang pertama, tanaman padi seperti gambar ini, itu berkembang biak dengan cara apa? Yang kedua, sebutkan hewan yang berkembang biak dengan cara tunas, satu saja. Yang ketiga, terakhir, jelaskan cara melakukan perkembangbiakan dengan cara cangkok. Ini ya, silakan dikerjakan di buku tulis. Kita lanjut di tema 2. Sama, ada pilihan ganda, isian singkat, dan uraian. Kemudian ini kisi-kisinya. Ini kisi-kisinya, kalian nanti bisa mencatatnya atau mengeprintnya biar mudah. Nah, di sini Bu Guru akan menjelaskan adaptasi pada tumbuhan itu ada 4 pada tanaman xerophyt,
yang hidup di lingkungan kering dan kekurangan air, biasanya dia seperti kaktus. Kemudian hidrofit, tumbuh di lingkungan yang basah atau terendam air seperti teratai. Higrofit, tumbuhan yang hidup di tempat lembab, itu seperti tanaman paku. Halofit, tumbuhan yang hidup dengan kadar salinitas atau keasinan yang tinggi, itu seperti tanaman bakau. Kemudian adaptasi pada hewan, mimikri, ini pada bunglon, mengubah warna tubuhnya sesuai dengan lingkungannya. Ada autotomi, artinya memutuskan ekornya. Ada hibernasi, ini berarti hewan itu tidur pada musim dingin untuk menghemat energinya. Kemudian ada estivasi, kebalikan dari hibernasi, artinya hewan itu tidur pada musim panas. Dan ada hibernasi pada mamalia air, contohnya adalah lumba-lumba. Karena dia bernafas dengan paru-paru, dia harus muncul ke permukaan untuk mengambil oksigen sebanyak-banyaknya. Nah, untuk latihan soal di tema 2 ini, kalian silakan mengerjakan buku paket halaman 85 poin A dan B. Itu saja anak-anakku untuk bedah kisi-kisi hari ini. Semoga dapat membantu kalian untuk mempersiapkan PTS pekan depan. Ingat, latihan soalnya ada 2, latihan tema 1 dan latihan tema 2. Dikerjakan semuanya dan dikirimkan kelas A ke Pak Ragil, kelas B ke Bu Fitri. Oke, sekian bedah kisi-kisi hari ini. Bu Guru mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga kalian dimudahkan selalu untuk mengerjakan PTS pekan depan. Bu Guru tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.